Prahara 1965. Karmel Budiardjo dari Praha ke Gulag, Indonesia. Karmel Budiardjo menikah dengan pria Indonesia di Praha. Ia dipenjara karena Prahara 1965. Ketika menghadiri konferensi pelajar internasional di Praha pada 1946, Karmel Brigman bertemu dengan seorang pemuda Indonesia bernama Suretno. Perempuan asal Inggris itu lalu bersahabat dan melakukan perjalanan ke Yugoslavia. Di sana, mereka bergabung dengan Brigade Pemuda Internasional dan turut serta membangun Yacht Railway, kereta api pemuda. Sayangnya, persahabatan mereka begitu singkat. Saya tidak tahu pada saat itu bahwa dia adalah seorang pemimpin Partai Komunis. Beberapa tahun kemudian dia ditembak mati di Madiun, Jawa Timur bersama 10 komunis terkemuka lainnya setelah bentrokan keras antara PKI dan tentara. Tulisnya dalam Surviving Indonesia's Gulag. Selama di Praha, Karmel memang dekat dengan komunis Asia, termasuk Indonesia, hingga pada tahun 1947 ketika diterima bekerja Sekretariat International Union of Students Praha. Karmel kembali dekat dengan pria Indonesia bernama Suwondo Budiardjo. Kala itu, Suwondo sedang menempuh studi ilmu politik di Universitas Charles Praha. Keduanya kemudian menikah di Praha pada 1950 dan pindah ke Indonesia 2 tahun kemudian. Karmel yang kemudian menggunakan nama belakang Budiardjo bekerja sebagai penerjemah di kantor berita Antara. Ia lalu menjadi peneliti ekonomi di Kementerian Luar Negeri sejak 1955. Suwondo kala itu merupakan pejabat senior di Kementerian Angkatan Laut. Mereka tinggal di kawasan elit Tauku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Peristiwa G30S meletus 13 tahun setelah Karmel tinggal di Indonesia. Kendati bukan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), keanggotaannya dalam Himpunan Sarjana Indonesia (HIS) yang beraliran kiri membuatnya langsung dipecat dari Kementerian Luar Negeri. Karmel juga kehilangan pekerjaan sebagai dosen serta penulis esai ekonomi populer di media massa. Karmel ditangkap pada 1965, namun harus beberapa kali diinterogasi. Sementara Suwondo 2 kali ditahan sejak Oktober 1965. Pada September 1968, ia ditangkap lagi, kali ini bersama Karmel. Karmel menduga ia baru ditangkap pada 1968 karena kegiatan politiknya tak begitu aktif hingga 1965. Saya tidak dalam posisi untuk menjalin hubungan apapun dengan gerakan bawah tanah yang muncul setelah Partai Komunis dilarang. Saya bahkan tidak bisa mengartikulasikan pendapat saya tentang kebijakan ekonomi pemerintah baru, karena tidak ada surat kabar yang berani mempublikasikan pandangan seseorang yang begitu dicurigai dan tidak disukai. Tulisnya dalam 3 Years as a Political Prisoner in Indonesia yang termuat dalam Journal of Contemporary Asia 1973. Kedua anak Karmel, Tari Lang dan Anto Budiardjo, dikucilkan oleh teman-teman dan kerabat. Rumah mereka dijaga ketat tentara. Pada 1970, Angkatan Darat akhirnya menyita rumah itu. Selama 2 tahun rumah itu masih diperebutkan. Sementara kedua anak Karmel akhirnya pergi dari Indonesia dan tinggal bersama keluarga Karmel di London. Sejak ditangkap, Karmel dipenjara hingga November 1971. Ia hanya boleh bertemu kerabat 2 kali. Ia tak bisa mendapat informasi dari luar, apalagi berkirim surat mengabarkan keadaannya di dalam penjara. Karmel mengenang pertahanan tidur di lantai tegel tanpa tikar maupun alas seadanya. Saya belajar di penjara,
bagaimana rasanya menjadi sangat lapar. Ransum makan kami sehari hanya berjumlah 2 piring nasi ditambah sepiring kecil sayuran berair dan sepotong kecil tahu atau kadang-kadang ikan asin porsi kecil. Kami melihat daging atau telur hanya beberapa kali dalam setahun pada hari-hari raya, kenang Karmel. Selain makanan buruk, di luar itu para tahanan hanya mendapat air minum. Bahkan ganti atau sabun pun tidak diberi. Tapi yang lebih mengerikan, selama interogasi, banyak terjadi penyiksaan dan pelecehan seksual. Banyak wanita ditelanjangi dan dipukuli selama interogasi, dan beberapa rekan tahanannya menderita karena alat-alat kasar dimasukkan ke dalam vagina mereka. Pemerkosaan terhadap interogasi atau tahanan perempuan tidak jarang terjadi, ungkapnya. Ketika banyak dari tahanan laki-laki dikirim ke Pulau Buru, tahanan perempuan dikirim ke Pelantungan. Karmel tak menjadi salah satu dari mereka. Pada 1954, ia telah mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia. Namun hingga ia ditahan, paspornya belum keluar. Maka ia berusaha mengembalikan kewarganegaraannya Inggris agar dibebaskan. Usaha itu berhasil pada November 1971 dengan bantuan Amnesty International. Setelah bebas, ia harus keluar dari Indonesia. Karmel lalu kembali ke London. Suaminya, Suwondo, harus tinggal di bui selama 7 tahun. Setelah bebas pada 1975, Suwondo pun kembali bersama keluarganya di London. Tak lama usai menghirup kebebasan, Karmel tak tinggal diam melihat ketidakadilan di Indonesia. Pada 1973, ia mendirikan organisasi Tapol untuk mengkampanyekan pembebasan pertahanan politik. Organisasi sukarela ini bergerak dari flat kecil Karmel di London. Misinya adalah mengamankan kebebasan puluhan ribu Tapol yang ditinggalkannya, yang hanya semuanya ditahan tanpa pengadilan sebagai tersangka komunis pasca penumpasan anti-komunis 1965. Selama puluhan tahun, Tapol telah melakukan kampanye terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berawal dari isu 1965, kemudian memasuki isu invasi Indonesia di Timur Timur, konflik Aceh hingga Papua Barat. Aktivis Partai Rakyat Demokrat (PRD) Wilson Obregados bertemu dengan Karmel pada Februari 1996. Kala itu, Tapol dan Amnesty International tengah mengorganisir kampanye mendukung kemerdekaan Timor Leste dan demokrasi di Indonesia. Karmel memang tangguh, berbekal fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan rezim Soeharto. Ia mendatangi parlemen dan politisi Inggris, media internasional, organisasi hak asasi manusia, hingga berbagai komunitas solidaritas. Dari situ, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia mulai menjadi perhatian dunia internasional. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.